percaya firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 menuliskan tentang kehidupan Rasul Paulus dan jemaat Korintus yang digambarkan sebagai kehidupan bapa rohani dan anak rohani. Namun sayang saudara, sebab jemaat Korintus menjadi jemaat yang berpaling dari Paulus disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh adanya rasul-rasul palsu yang meracuni pikiran jemaat Korintus sehingga mereka mempertanyakan kerasulan dari Rasul Paulus. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Alkitab juga mencatat orang-orang, tokoh-tokoh yang ketika mereka mengizinkan toxic people hidup di sekitar mereka. Yang pertama Raja Ahab ketika akhirnya dia menikah dengan Isabel, menjadi raja yang tidak takut akan Tuhan. Yang kedua Raja Salomo, dalam masa tuanya firman Tuhan menuliskan istri-istrinya mempengaruhi dia supaya membuat hatinya ini jauh dari Tuhan dan tidak sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita melihat saudara yang kasih oleh Tuhan, baik Raja Ahab, baik Raja Salomo seharusnya menjadi raja yang membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Namun oleh karena mereka mengizinkan toxic people hidup di sekitaran mereka, sehingga mereka tidak berfungsi sebagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi raja yang memimpin bangsa Israel kepada Tuhan. Hal yang selanjutnya, ketika kita mengizinkan toxic people hidup sekitar kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mati secara rohani. Kita tidak bisa melihat lagi pergerakan Tuhan. Kita tidak bisa lagi benar-benar jeli melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, sebab yang menjadi fokus kita bukan tentang pekerjaan Tuhan, tapi menjadi fokus kita tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan tidak izinkan kepada orang lain? Karena kita mengizinkan toxic people hidup sekitaran kita, dan mereka akan menanamkan pemikiran-pemikiran negatif supaya kita menjadi orang yang meragukan Tuhan, meragukan pemimpin kita, meragukan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memuridkan kehidupan kita. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengizinkan orang-orangnya Tuhan masuk dan mempengaruhi kehidupan kita, maka yang pertama kita akan menjadi orang yang diperlengkapi, menjadi orang dipertajam secara rohani, menjadi orang yang dikembangkan dengan karya Allah yang luar biasa. Dan lebih daripada itu, saya percaya ketika kita mengizinkan orang-orang yang Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, orang-orang yang diurapi Tuhan, maka orang-orang ini akan dipakai Tuhan untuk membawa kita menggenapi panggilan Tuhan, membawa kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan melaksanakan amanat agung. Percayalah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita benar-benar mengizinkan orang-orangnya Tuhan masuk dalam kehidupan kita, walaupun bukan hal yang mudah kita dimuridkan, tapi itu akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, membawa kita melihat karya-karya Allah dikerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk itu perhatikan dengan siapa kita bergaul, perhatikan dengan siapa kita bersahabat, karena ketika kita salah bersahabat atau ketika kita salah mengizinkan orang-orang masuk dalam kehidupan kita, itu pun akan membuat kita menjadi orang yang menjauh dari Tuhan, mati rohani kita, dan kita tidak menjadi orang yang menggenapi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Berjaga-jagalah dan waspada terhadap toxic people. Tuhan Yesus.